Kalau misalnya kita bangun brand, sekeliling kita itu pasti ngomongin hal yang negatif. Oh, nggak bisa lah, mana mungkin orang mau ini itu segala macam. Tapi karena kamu udah komitmen, kamu udah yakin banget, jalani aja. Perkara naik turunnya itu biar Tuhan yang ngatur. Oke guys, hari ini kita akan ngobrol dengan Koko Merah ya. Jadi hari ini saya ngobrol nggak ngomongin soal pajak atau ngomongin soal bisnis sistem ya, tapi hari ini kita mau sharing ya. Seperti yang teman-teman tahu, kita ada acara namanya The Ngobis yang kita adakan almost setiap Senin ya, jam 8 malam seperti hari ini yang teman-teman juga lagi nonton ya. Jadi kita ngobrol dengan pembisnis sukses ya, pembisnis sukses ya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa melihat dari kacamata pembisnis itu gimana sih cara mereka berbisnis. Dan saya yakin dan percaya setiap kita ngobrol dengan narasumber itu kita bisa dapat insight yang berbeda-beda. Meskipun kalian mungkin tahu, oke, cara buat bisnis misalnya gini, Anda misalnya harus kuatin di marketingnya misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau Anda sering liatin di topik-topiknya The Consulting, Anda mesti tahu, oh kita mesti kuatin di di sistemnya gitu ya. Atau misalnya lagi Anda kuatin di finansialnya seperti itu. Tapi anyway, bisnis bukan hanya seperti itu sih guys. Jadi teman-teman juga nggak hanya kita buat bisnis itu istilahnya kayak hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya, bukan gitu ya. Jadi kalau 1 sama dengan 2 itu anyway di bisnis nggak begitu hitungannya. Maksudnya cara kerjanya nggak gitu, tapi something different ya, bahwa ada banyak faktor yang bisa menyebabkan bagaimana bisnis itu bisa sukses atau bisnis itu bisa gagal gitu ya. Dan ini kita hari ini mau belajar juga sama Koko Merah ya. Jadi Koko Merah gimana sih caranya dia bisa sukses maksudnya gini, dengan kondisi kekurangannya gitu. Kalau teman lihat gitu ya, maksudnya bukan kekurangan dalam artian kekurangan yang gimana guys, tapi kalau kita misalnya sebagai orang normal gitu ya, kita seperti biasa gitu ya. Nah, itu mungkin kita tidak memiliki keterbatasan ya. Tapi Koko Merah ini luar biasa. Saya ikutin dia udah cukup lama sih. Kebetulan sebelum kita undang beliau, saya sempat follow dulu Instagramnya gitu ya. Saya sempat follow dulu Instagramnya dan saya sempat liatin gitu ya kesehariannya. Saya sempat liatin gimana sih caranya dia melakukan bisnisnya dan kawan-kawan, dan saya lihat wah keren banget sih ya gitu ya. Jadi orangnya memang secara fisik ada berbeda gitu ya. Tapi dengan keberbedaan ini tidak menjadi penghalang dia untuk berusaha. Nah ini yang keren guys, ini yang kita perlu belajarin. Bagaimana sih kita bisa melajarin sesuatu yang mungkin kita belum alamin gitu ya. Cara berbisnis atau tips-tips yang belum kita anda alami. Nah, so hari ini kita mau belajar dengan Koko Merah ya teman-teman ya. Hai Halo. Koko. Halo. Hai Ko, hai. Senang banget nih ketemu sama bro. Aku panggil apa nih? Koko, bro, Pak, brother. Boleh. Apa enaknya? Boleh, apapun boleh lah. Boleh ya. Siap. Senang banget nih aku hari ini ketemu langsung sama bro ini ya, Richard ya. Tapi enak panggil Koko Merah kali ya. Soalnya nama bagiannya Koko Merah ya soalnya ya. Banyak orang boleh ya itu ya. Label brandingnya juga Koko Merah ya, keren banget. Iya benar. Sampai di mobilnya stikernya kalau nggak salah kan juga di belakangnya kasih Koko Merah, keren. Ya. Lagi di mana kok? Lagi di Medan atau lagi di Medan? Masih di kantor. Atau di kantor? Maksudnya di mana nih? Lagi di Jakarta, Medan atau di kota lain mungkin? Medan ya. Oh iya. Gimana kondisinya Medan habis Lebaran? Masih sudah mulai ini ya, udah mulai. Semua tempat kayaknya udah mulai macet, udah mulai ramai. Udah mulai ramai semuanya ya. Iya. Tapi kerjaan lancar terus ya kok ya. Corona ataupun after ini sekarang udah mulai balik ke masa new normal ya untuk kerjaan di kantor ya kok ya. Sampai saat ini kerjaan kita mungkin di bidang jasa aku rasa masih aman banget. Siap. Jadi sampai sekarang pun masih aman ya kok ya kondisinya ya. Benar. Siap. Oke. Tuh, anyway hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, karena teman-teman ini kan kalau di consulting kita di Ngobis ini kita sering ngobrol-ngobrol tentang ini ya. Jadi kita nggak ngomongin soal teori gitu kok ya. Kalau
kita ngomong di seminar atau kita ngomong di pelatihan itu kan banyak teorinya ya kok ya. Kalau teori itu mungkin teman-teman audiens juga ngerasa apa namanya ya gitu aja gitu maksudnya, atau yo gitu-gitu pokoknya sama aja gitu ya. Nah, kita ingin mungkin dapat satu insight gitu ya daripada narasumber, dan hari ini kita mengundang Koko sebagai narasumber ya, dan thank you Koko sudah accept ya untuk undangan kami menjadi narasumber. Nah, kita pengen nih kok ngulik-ngulik nih, kalau diizinkan gitu Koko ya, diizinkan kita pengen ngulik-ngulik gimana sih riwayatnya Koko Merah gitu ya, dulunya gimana sih sampai bisa membangun bisnisnya dari nol sampai bisa seperti sekarang, apa sih yang dilakukan, boleh nggak kok kalau diceritain kok kira-kira kok? Boleh. Tapi mungkin ini kita lebih ke sharing aja ya. Iya, sharing aja, siap. Sharing terus aku paling hanya ceritakan dulu gimana sampai sekarang gimana. Sampai hari ini juga gue masih belajar sih sebenarnya. Karena jujur di bagian kerjaan gue ini basic orang tua itu kan mungkin lebih ke banking. Sedangkan gue itu kan di bidang jasa, semuanya full jasa. Jadi kayak benar-benar belajar dari nol lagi gitu loh. Gitu. Jadi dulu itu seperti yang tadi aku bilang, dari mami itu dari banking. Gue pengen banget kerja di banking, kayak keren gitu, pakai jas, terus kayak jam kerjanya juga jam 8 sampai jam 5. Dan ya enak sih kayaknya kerjaan banking itu, kayak bener-bener orang liatnya itu wibawa banget gitu loh. Terus aku bilang sama mami itu, aku pengen banget kerja di bank. One day aku pengen kerja di bank. Terus kata mami, nggak mungkin, kamu nggak bakal mungkin masuk ke bank gitu. Dedi juga bilang, kalau kamu di dunia banking yang paling utama itu dilihat adalah penampilan cover pertamanya itu. Kalau penampilan kamu kurang menarik, bahasa kasarnya sorry kamu nggak bakal masuk. Nah, dari situ aku mulai menantang diriku tuh, lamar di perusahaan-perusahaan di bank yang ada di Kota Medan gitu kan. Coba tes buat surat lamaran, terakhir gak masuk, gak ada panggilan. Aku masih ingat banget 30 surat lamaran, 30 perusahaan itu kita lempar semua, tetap gak ada yang masuk. Sampai Dedi bilang, ya kan udah aku bilang, memang gak bakal ada orang yang mau, kamu udah tamat kuliah, ataupun kamu masih kuliah, gak ada bakal orang yang mau terima dengan penampilan seperti itu. Dari itu juga orang tua bilang, kayaknya kamu harus ada satu hobi yang bisa buat kamu jadi pekerjaan kamu. Jadi kebetulan itu dulu waktu itu aku suka banget menggambar. Orang kan, orang tua dulu kan kayak, kalau kamu hobi menggambar, mending kamu masuknya arsitek aja nanti kuliahnya. Ya udah, aku coba tes masuk ke arsitek, kuliah 4 tahun, lanjut sampai setengahnya itu, lanjut S2-nya sampai setengahnya itu, karena waktu baru tamat S1 itu belum ada pekerjaan, benar-benar belum ada pekerjaan. Terakhir kita coba di S2, mulai sampai setengah, pekerjaan mulai sedikit demi sedikit, sampailah hari ini. Jadi kalau kerjaan gue itu basicnya itu, selain di branding agency, lebih ke terus food consulting, terus ke arsitek, sama yang terakhir yang terbaru ini ya office space gitu loh. Singkatnya seperti itu. Kok penasaran nih. Tadi kan Koko sempat ceritain ya bahwa Koko sempat melamar di 30 bank. Bener ya Kok ya? Perusahaan, bener. Koko ndak sampai istilahnya banknya ndak terima gitu ya, ndak dipanggil atau mungkin ndak lolos gitu ya. Nah terus apa yang dirasakan waktu itu? Pasti bawaannya kayak gak adil gitu. Apalagi dulu itu kan orang paling utama kan adalah penampilan. Sedangkan aku bilang ke orang tua tuh, otak, bahasa kasarnya gini, otak kita ada, terus kayak kemauan kita ada, passion kita ada kerja di bank. Kenapa orang itu lebih memperhatikan penampilan? Ya karena memang mereka harus ketemu dengan nasabah-nasabahnya, ketemu sama... Jadi kan ibaratnya cover dari si brandnya itu sendiri. Jadi gak mungkin kamu bakal diterima gitu. Pada saat itu aku ngerasainnya kayak gak adil, ya gak adil banget gitu. Jadi gue ngerasa itu gak adil gitu. Kok sudah ngelamar 30 bank, padahal aku juga bisa gitu ya. Tapi kok gak bisa sampai keterima gitu ya. Iya. Ya kayak minimalnya itu kayak dipanggil interview atau perkenalan gitu, gak ada, sama sekali gak ada. Terus habis itu Koko apa yang dilakukan setelah itu?
Pada akhirnya udah mulai kuliah, ya aku coba fokus ke kuliah. Aku fokus ke kuliah, aku coba berusaha suka sama bidang arsitek. Tapi pas pada saat arsitek lagi dipelajari, aku coba iseng-iseng mulai ke food fotografi, food consulting. Nah dari itulah mulai sampai hari ini bisnisnya gitu. Jadi asalnya dari karena kondisinya itu banknya nggak ada yang panggil, tapi akhirnya Koko mau nggak mau ya belajar lagi ke bidang yang lain dan akhirnya fokusin ke arsitek itu. Bener. Ya kalau dipikir-pikir sih ada bagusnya juga. Mungkin kalau pada saat itu aku terpanggil sampai hari ini aku harus ada di banking, mungkin ya gak ada namanya arsitek, food consulting, branding agency gak bakal ada. Gitu. Oke. Jadi perjalanan masuk ke arsitek itu apa bisa langsung? Kan pasti kan Koko juga perlu learning by doing atau apapun yang dilakukan. Karena kan tadi Koko bilang kan bidang usahanya kan udah beda dari yang orang tua di banking. Koko sekarang larinya ke arsitek dan itu kan different area ya for your family atau family experience gitu ya. Itu gimana kok ceritanya? Nah jadi selain kuliah, aku coba mencintai sama si arsitek ini. Aku coba mencintai pekerjaan aku sendiri. Tapi masa-masa sulit pasti ada. Dan aku bukan tipe mahasiswa yang seneng banget belajar, enggak. Seneng banget kuliah, enggak. Jadi aku suka sama gambar ataupun desain-desain yang unik. Setelah itu, tamat S1 pun aku gak langsung, istilahnya gak langsung buka brand sendiri, enggak. Aku masih ngajar di kampus itu pada saat itu. Tujuan aku ngajar apa? Tujuan aku ngajar itu untuk biar aku tetap bisa mengguide ilmunya. Jadi misalnya aku ada proyek nih. Aku ada proyek, aku nggak ngerti dari perencanaannya. Aku bisa nanya ke dosen. Gaji gak seberapa. Pada saat itu gaji bener-bener gak seberapa. Tapi yang terpenting adalah relasi aku sama si dosennya ini tetap connect. Keep contact gitu. Jadi kalau misalnya aku ada gak ngerti apapun, aku bisa tanya. Gitu. Akhirnya juga ngajar dulu di dosen atau jadi asisten dosen gitu waktu itu dulu? Dari asisten dosen sampai dosen. Oh, jadi sempat mengajar juga ya Go ya kondisinya ya di tempat arsitek di tempat saya kuliah kemarin dulu. Oke. Kuliahnya juga di Medan juga itu waktu. Di Medan juga. Benar. Arsiteknya. Tapi juga di Medan semua tadi ya. Ya. Kemarinnya itu pengennya di Surabaya. Jadi pengennya di Surabaya. Pas pada saat itu aku coba apply di Petra. Petra itu terkenal sama arsiteknya. Arsiteknya itu bagus banget. Orang tua, saudara semua pada bilang kayaknya jangan deh. Petra itu susah. Anak gue yang pintar aja pun nggak bisa masuk untuk jurusan A misalnya. Aku coba. Mama bilang coba aja, kalau misalnya nggak coba kan nggak tahu gitu. Rupanya pas kita apply ke sana, aku lulus 2 jurusan, lulus arsitek sama interior designer. Terus pas udah mau masuk, Dedi bilang kayaknya jangan deh, karena arsitek itu berat. Pada saat itu masih ada isu-isu di kampusnya itu mahasiswanya stres, terakhir DO dan ada masalah gitu. Dia bilang nggak usah, kamu harus di Medan aja. Karena kenapa? Karena kondisi kamu itu tidak memungkinkan kamu harus ditinggal sama orang tua gitu. Jadi nggak jadi ke sana, ya udah kita coba di Medan gitu. Oke. Kok penasaran? Tadi kan barusan yang di kata-kata akhir kan Koko cerita bahwa kondisinya Koko tidak bisa memungkinkan kalau misalnya kuliah dari orang tua. Itu kenapa? Iya. Karena sebenarnya sih bisa-bisa aja. Apalagi aku dari SMA gitu, aku berusaha untuk gak tergantung sama orang tua. Dimana kayak sampai hari ini tuh pun aku kan harus pakai lotion tuh, ya kan. Sampai hari ini pun harus Daddy yang memaintain lotionnya itu, gitu. Padahal kalau aku buat sendiri juga bisa. Tapi mungkin balik lagi, mungkin care-nya orang tua itu gak sampai hati kalau anaknya ditinggal gitu. Jadi ya kamu jangan terlalu stres, kamu di sini aja, toh kalau misalnya kerjaan kamu atau tugas kamu banyak bisa kita bantu. Dia bilang gitu. Oke. Karena Koko ada bawaan lahir ya, memang dari kulit. Benar. Warnanya gitu ya. Tapi itu sangat mengganggu nggak? Maksudnya kondisinya di badan itu atau apa gitu?
Mengganggu untuk aktivitas keseharian sebenarnya sangat mengganggu, sangat mengganggu. Apalagi kalau kuliah di bidang arsitek kan itu kertasnya itu harus full bersih. Kalau kau tahu tuh kertas minyak istilahnya, kertas minyak ataupun kertas roti, ketempel lotion dikit aja tuh langsung berbekas. Nah itu ganggunya karena gitu doang. Jadi kayak benar-benar harus rapi, harus bahkan kalau mau ngegambar pun tangan jangan kasih lotion dulu sampai segitunya. Oh, oke. Karena mau nggak mau ya, kulitnya masih dikasih lotion gitu ya. Benar. Jadi kalau dia nempel pasti ada kayak minyak-minyak itu yang nempel di kertasnya. Oh, oke. Terus dari perjalanan pertama Koko mulai tadi kuliah ya, sempat di ke Petra, dan Koko sempat melamar, diterima. Terus akhirnya Koko memutuskan lagi ke Medan ya Koko ya, karena kan orang tua sempat tadi ya. Oke. Terus apa kok yang dilakukan kok sampai akhirnya kok bisa buka agensi atau perusahaan kok sekarang? Sebenarnya seperti yang tadi aku bilang, kayak aku pada saat aku kuliah tuh tahun pertama kuliah mungkin masih kosong, belum ada kepikiran mau fokus di bidang apa. Terakhir pada saat itu di Medan itu lagi hype-nya itu food fotografi sama istilahnya food blogger gitulah, food blogger. Jadi di tahun ketiga atau tahun kedua itu kita coba mulai fokus ke food blogger dari situ. Jadi waktu itu aku masih belum berani, kalau pada saat itu kan masih belum ada IG story, jadi orang itu nggak tahu siapa sih di balik brand ini gitu loh. Jadi aku hanya foto posting dan sampai ada fitur IG story, aku mulai memperlihatkan siapa sih di balik ini gitu. Orang-orang baru, oh ternyata ini kamu ini aku pernah nih ketemu di sini. Nah terus setelah itu aku mikir, kayaknya orang udah mulai kenal, kamu nggak boleh sama seperti brand lain, banyak food blogger di Medan. Dan aku rasa kamu harus punya karakter tersendiri yang nggak boleh sama dengan orang lain biar brand kamu ini bisa dijual gitu loh. Nah dari situ baru kita mulai fokus, oh ternyata kita harus fokus ke review yang seperti ini gitu. Sama sampai hari ini brand apapun yang kalau misalnya aku buat, aku harus ada brand identity-nya, dimana kayak jangan persis sama seperti brand lain. Karakter kamu itu apa gitu loh. Jadi Koko mulai dengan ini ya, mulai dengan buatin dari food blogger itu dulu awalnya malahan ya. Iya. Food blogger. Benar. Memang dari arsitek kok bisa nyambungnya ke food blogger kok? Nggak nyambung. Memang nggak nyambung memang. Cuman kan waktu kuliah arsitek di tahun ketiga itu kan kita udah mulai fokus ke coba-coba aja sih, food review. Apalagi waktu itu jarak rumah sama kampus itu agak jauh. Jadi kalau misalnya untuk makan di rumah, balik untuk makan siang itu kayaknya nggak memungkinkan. Jadi waktu kita jam makan siang, kita pergi foto review, nggak kepikiran juga kenapa bisa jalan sampai hari ini. Maksudnya kayak memang nggak sinkron. Terus pas kita tamat kuliah pun ini brandnya food blogger sama branding agency ini udah kuat banget gitu loh. Yang hasilnya pada saat tahun kelima aku udah mulai belajar untuk lepas si brand ini. Lepas yang artinya dimana aku harus percaya sama orang yang handle ini, nggak aku lagi yang berkecimpung di sana. Pada saat aku lepas baru aku mulai fokus arsitek gitu. Jadi aku bisa menjalankan dua brand, ya paling kalau untuk brand yang food consulting ini, aku hanya memaintain. Untuk yang arsitek, aku harus benar-benar ada di dalam gitu. Sampai hari ini. Food blogger ini tetap istilahnya tetap miliknya Koko ya, berarti tetap miliknya Koko kan? Iya. Tapi istilahnya untuk sampai akhirnya bisa dimaintain oleh orang lain gitu ya? Benar. Jadi dari food blogger ini, brandnya udah kuat di kota asal aku, dari situ keluar anak-anak perusahaannya. Jadi kayak misalnya dari branding agency, food fotografi, apapun sampai hari ini gitu loh. Oh, oke. Boleh gak aku diceritakan, maksudnya disebutkan gitu ya, nama brandnya apa atau nama Instagramnya apa, mungkin biar teman-teman juga biar tahu gitu ya, nama Instagramnya atau nama brandnya apa kok yang tadi food blogger ini. Kalau untuk brand food review ini, food blogger ini, dia ID-nya itu Nom Medan. Nom Medan. Oh, oke. Dari si Nom ini muncullah KM Corp. KM itu kan Koko Merah. Corp itu istilahnya grup.
KM Group. Oh. Cuma dalam hatiku kayaknya kalau buat KM Corp terlalu gede deh. Kalau KM Corp itu lo harus arsitek pun masuk, our space, office space ini juga harus masuk. Kita ganti jadi KMS. Jadi dari konsultan marketing strategi. Jadi bakal muncul lagi KME. KME itu lebih ke entertain. Dia lebih ke kayak hire influencer gitu. Jadi aku sengaja buat brand-brand ini biar sinkron untuk brand aku sendiri sebenarnya. Dan di samping untuk brand aku sendiri, mereka mau kerja untuk dia sendiri juga bisa. Aku kan butuh nih, misalnya kayak aku butuh sosok yang orang pintar berbicara, public speakingnya bagus di depan kamera misalnya. Si Nom-Nom ini butuh figur itu. Aku harus cari dari brand baru ini. Di brand baru ini aku cari orang-orang yang pintar ngomong. Mereka bisa jadi influencer sendiri. Mereka juga bisa atas nama company kita, gitu. Oke. Jadi akhirnya Koko ini ya, Koko sudah bangun sebegitu besarnya untuk maksudnya si Nom-Nom ini. Anyway, aku sudah, kalau nggak salah sudah sempat follow deh Nom-Nom itu. Oh iya ya. Aku itu punya Koko sih. Oh oke. Itu udah lumayan lama loh kok. Itu udah sekitar 8-9 tahun juga loh. Oh, 9 tahun berarti. Iya, udah lama. Wow, keren. Nah, pada saat aku zaman-zamannya aku kuliah, itu brand udah ada gitu. Oh, oke. Dan luar biasa ya, 9 tahun masih eksis gitu ya maksudnya kan ya. Makanya sampai hari ini, tapi kita kalau kita di Nom-Nom ini kita nggak fokusnya di endorsan, kita lebih fokusnya ke review. Makanya kadang ada teman-teman nanya, kok lu gimana sih bisa tutup biaya costing ini? Aku bilang ya dari konsistennya kamu gitu loh. Kalau harap dari endorsan itu nggak mungkin bakal bisa tertutup. Tapi gimana kita maintain brandnya orang, gimana kita maintain brandnya si cafe ini, nah dari sana lah gitu aku bilang. Oh, jadi istilahnya Koko punya food bloggernya itu juga bukan istilahnya revenue streamnya bukan hanya dari endorse ya, atau malah endorse-nya nggak di 100% ya. Tapi karena kalau dulu mungkin kita fokusnya di endorse. Kalau dulu kita fokusnya di endorse, cuman aku lihat kalau endorsean ini makanan yang harus kamu udah dapet terus udah dibayar, mau gak mau kamu harus bilang enak gitu loh. Terakhir aku mikirnya gini, kalau enggak gini, satu brand kamu boleh kirimkan 5 makanan. Kalau 3-nya oke, aku bakal fokus ke 3-nya. 2-nya itu aku gak bakal bilang gak enak. Karena kenapa? Mungkin lidah kan beda-beda. Cuman daripada aku ngomong langsung, wah ini gak enak, mending aku take out aja. Jadi aku fokusnya ke makanan yang benar-benar aku rasa oke, aku publish gitu. Jadi kalau endorsan, orang bilang, wah kalau endorse, lu enak ya makan-makan terus. Aku bilang sebulan itu endorsan pun belum tentu ada 10, belum tentu, aku bilang gitu. Ya memang nyatanya itu, gitu. Oke. Nice. Kok penasaran, Kok. Kalau buat food blogger itu kan, Kok berarti kan via IG ataupun IG ya, pasti ya, kalau food blogger ya. Mungkin ada yang lain, mungkin TikTok gitu kali ya, TikTok atau YouTube. Tapi saya yakin dan percaya kan di awal-awal itu kan juga enggak bisa langsung menghasilkan ya. Maksudnya kan enggak mungkin tiba orang mau endorse kita gitu ya. Enggak mungkin kan tiba-tiba itu mau kerjasama dengan kita gitu ya. Nah, itu how you maintain that. Maksudnya enggak gampang juga sih kalau misalnya kita belum punya menghasilkan terus Koko lakuin terus gitu ya. Buat konten terus gitu ya. Itu gimana tuh, Kok? Apa yang dipikirin waktu itu, Kok? Oke, aku tipe orang yang gak mau perhitungan sama siapapun. Jadi begini, aku bangun Nom-Nom, bangun arsitek, bangun apapun, bahkan bangun office space ini, aku gak mau perhitungan di mana misalnya, oh endorsan sekian harganya. Kalau kamu nggak sanggup sekian, ya udah aku gak mau. Aku bukan tipe orang itu. Tapi aku lihat juga, kalau misalnya UMKM, mungkin kita bisa bantu. Kita lihat dari insight brandnya itu seperti apa. Jadi aku rasa ya, aku lebih banyak membantunya itu istilahnya free service-nya ke mereka. Nah dari free service ini bakal dilirik sama si brand-brand lain. Oh ternyata kamu reviewnya seperti ini. Oh ternyata kamu reviewnya. Jadi aku bilang ya kalau kamu perhitungan sama brand ya kamu nggak bakal dapat apa-apa. Kalau aku hari itu fokus dengan endorsan, artinya nggak buang budget. Artinya kamu nggak sampai benar-benar tunggu endorsan. Nggak mungkin ada Nom-Nom sampai hari ini. Gitu. Jadi mau gak mau
mau gak mau kamu itu harus berani sekian, habis itu kamu bisa bantu yang lain pasti datang sendiri. Oke. Jadi awal mulanya malah nggak kepikiran untuk terlalu fight untuk cari uang ya kok ya, malah awalnya ya. Benar. Tapi ya udah bantuin aja, malah bantuin mungkin orang-orang yang UMKM awal udah dibantu gitu ya. Oke, nice. Oke, kok penasaran nih kok. Tadi kan kok juga sempat cerita ya bahwa nom-nom yang kok pegang 9 tahun. And then kok akhirnya bisa lepas ke orang gitu ya, mungkin kepercayaannya Koko gitu ya. Iya. Itu gimana tuh Koko prosesnya? Kan karena nggak gampang kan ya, udah Koko bangun 9 tahun, akhirnya Koko bisa lepas. Nah, ini gimana nih ceritanya Koko? Awalnya itu gara-gara aku udah fokus ke TikTok. Jadi, Koko Merah ini juga gak bakal ada. Kalau nggak karena COVID, nggak ada namanya Koko Merah. Kenapa? Kalau misalnya pada saat itu gak ada, aku gak bakal main TikTok. Jadi, aku TikTok itu pas awal-awal COVID itu di tahun 2020. Iya, waktu Indonesia mulai lockdown, itu kan pada banyak orang-orang teman-teman itu mainnya ke TikTok. Aku coba-coba, habis download, semuanya buat konten di sana, dan aku menampilkan diri di sana. Orang-orang pada nanya, kok bisa gini, kok kamu aneh ya, gini. Dari situ kita mulai edukasi, kayak kita ngobrol ke mereka, oh iya kenapa, karena aku bawaan lahir gini-gini, sampai aku mikir, wah ini kayaknya namanya lebih bagus, nama Koko Merah aja lebih gampang dikenal daripada pakai nama gitu loh. Muncullah nama Koko Merah, habis itu mulai bagus di Instagramnya si Koko Merah. Pada saat itu aku masih pakai nama original aku, nama orinya aku gitu. Karena aku rasa kalau aku buat account ini untuk public, itu privacy-ku gak ada lagi. Tapi balik lagi, kalau kamu mau naik, kamu harus berani untuk memperkenalkan kamu di sosial media kamu gitu. Aku mulai rubah account-nya Koko Merah. Mulai dipanggil ke TV, mulai dipanggil ke channel-channel podcast dan lain-lain. Aku mikir, wah kalau aku fokus di nom-nom Medan lagi, aku base-nya di Medan, gak bisa gede. Si Koko Merah ini bakal tak di Medan doang. Aku waktu itu pernah mikir, nom-nom Medan kita hapus aja deh, kita buang terakhir, atau kita ganti namanya ID-nya itu jadi Koko Merah. Pada saat itu kita udah mikir panjang, aku buat Q&A juga di si nom-nom ini. Mereka bilang, jangan kok, kenapa? Karena kita udah terbiasa follow account ini untuk kulinerannya Kota Medan. Jadi kalau misalnya Koko gak ada pun, coba cari kepercayaan orang lain yang bisa handle ini. Susah, bener-bener susah banget. Kenapa? Karena orang follow, karena company yang aku bangun ini bukan karena gimana ya, bukan karena service yang dikasih, cuman karena orang pengennya itu kamu yang ngomong di depan, kamu yang ngobrol di depan. Artinya aku jual, bahasa kasarnya aku jual diri aku sendiri, bukan jual brandnya gitu loh. Orang beli Starbucks mungkin karena kopinya, tapi kalau kopi lain di take over sama Starbucks, dia tetap beli si brandnya Starbucks. Hari ini arsitek bisa sampai hari ini, bisa sampai nom-nom bisa sampai hari ini, karena apa? Karena si Koko Merahnya. Aku mulai mikir, wah susah banget. Orang bisa cari orang yang benar-benar karakteristiknya ngomong seperti saya, terus idenya ini kalau trafficnya turun kita harus gimana, itu benar-benar susah banget. Cuman sampai hari ini masih belajar. Mau gak mau, aku harus mulai pelan-pelan mengundurkan diri, istilahnya mengundurkan diri dari si nom-nom. Biar kenapa? Biar gak di mindset orang, oh ini brandnya Medan dipegang sama Koko Merah. Jadi Koko Merah itu global. Makanya kalau sampai hari ini ke Jakarta orang taunya Koko Merah, kemanapun orang taunya Koko Merah, gak tahu nom-nom. Padahal Koko Merah ini baru, ya bisa bilang kalau fokusnya itu baru 2 tahun terakhir ini. Kalau si nom-nomnya ini udah 9 tahun gitu loh. Oke. Jadi Koko Merah di akunnya Instagram itu muncul karena awalnya di TikTok ya, Bu ya. Awal mulanya. Benar. Oh. Oke. And then you get a follower, many follower di TikTok gitu ya. Ya, dari TikTok mereka baru masuk ke Instagram. Bahkan kalau bisa dibilang mungkin followers nom-nom sama si Koko Merah mungkin jauh beda kalau di Instagram. Cuman insight-nya, traffic-nya itu aku rasa lebih bagus di Koko Merahnya. Kenapa? Karena kita global. Kalau yang di nom-nom itu kan dia spesifiknya hanya di Medan gitu loh. Ya. Oke. Menarik. Oke, tuh, kita ngobrol soal ini kok, soal arsitek gitu ya. Pengen dari ceritanya Koko sendiri gitu ya.
kan Koko dari nol gitu ya, masuk ke TikTok tadi kan, untuk branding Koko Merah, and then you apa namanya, you do the arsitek gitu ya, apa namanya, pekerjaan untuk arsitek gitu ya, dan macam-macam yang lain. Itu gimana tuh historinya sampai akhirnya Koko ngembangin apa tadi, kalau KMS ya, apa namanya, brand yang pertama KMS tadi ya. Iya. Aku awalnya itu mungkin sebenarnya agak ribet, cuman aku selalu bilang sama tim aku, pokoknya di hari Senin, Rabu, Jumat, ataupun hari ganjil sama genap, itu pilihlah salah satu, mau nom-nom atau mau KM. Nom-nom KM mungkin sama, mau nom-nom atau arsitek gitu. Jadi kalau misalnya udah hari Selasa, Kamis, Sabtu gitu, aku fokusnya ke arsitek. Tapi terkadang random juga, karena di arsitek ini kalau kita di bidang konstruksi itu mau gak mau kita harus ke lapangan. Jadi kadang bisa bentrok. Teorinya itu mungkin ya Selasa, Kamis, Sabtu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba hari Senin, tiba-tiba harus ke lapangan, mau gak mau harus pergi. Cuman ya gak bisa lama. Kenapa? Karena aku ada janji sama timnya si KM gitu. Jadi tergantung gimana kamu memanage waktu kamu aja. Gitu. Gitu apa mudah gitu aku maksudnya memanage dua pekerjaan Sejujurnya susah. Sampai hari ini tuh kadang bisa bentrok. Dan sering banget bentrok. Cuman kalau nom-nom ini kan dulu kita fokus di nom-nom kan karena jam kerjanya kalau ketemu klien itu di jam 12 ke atas. Karena kalau nom-nom ini ketemunya itu langsung ke owner bisnisnya. Gak mungkin mereka mau pagi-pagi ketemu kita. Jadi istilahnya kita ngopi, kita sharing tentang bisnisnya itu pasti jam 12 atau jam 2 ke bawah gitu loh. Sedangkan arsitek itu harus start dari pagi. Ya mungkin aku bisa memanipulasinya, aku pagi kerjain arsitek dulu sampai siang, mulai masuk ke sore baru kita fokus ke nom-nom gitu. Oke. Dan itu bisa dilakukan ya untuk maintain dua pekerjaan yang memang aku masih in charge di sana gitu ya? Bisa, cuman jangan aku sendiri. Kalau aku sendiri, mungkin aku bakal kewalahan. Jadi ada tim aku juga yang dia udah expert di bidang ini, aku percaya sama dia. Oke. Amazing. Oke. Kok pengen tahu nih kok, how you develop your team? Bagaimana sih kok membuilding timnya? Kok kayaknya kok punya dua pekerjaan yang berbeda kan? Tadi kok juga sempat cerita ya bahwa nggak mungkin kok kerjakan semua sendirian ya, pasti ada tim yang bantu. Terus gimana nih kok bisa membuilding akhirnya kok bisa kasih beberapa pekerjaan atau berikan kepercayaan kepada mereka beberapa hal yang penting yang mereka perlu lakukan. Kalau jujur sih, kalau aku gak se-expert mungkin company lain. Jadi aku bilang sama tim aku, kita bukan brand yang expert di bidang ini, artinya kita harus cari orang yang pintar, orang yang expert di company lain gitu. Bukan meng-hire, tapi kita belajar. Aku selalu bilang sama tim aku, kita coba pakai mode ATMS. Aku bilang gitu. ATMS itu A-nya itu amati. Kita amati brand orang. Karena kenapa? Dia bisa sampai hari ini, kita kalau udah mulai goyang ya kita mau gak mau belajar. ATMS amati, T itu tiru apa yang mereka ada. Udah tiru, M-nya itu modifikasi. Modifikasi yang artinya lu boleh meniru, tapi lu harus ada karakter tersendirinya. Lu modif dari apa yang sudah kamu lihat dari brand itu, baru kita sempurnakan. S-nya itu sempurnakan. Jadi muncullah brand identity sendiri. Nah, aku bilang ke tim aku, dan aku selalu bilang ke tim aku, jangan pernah istilahnya kerjanya itu jangan terlalu gimana ya? Kerja itu selalu harus dari hati. Kalau kamu nggak dari hati, mending udah sampai sini aja kita kerjasamanya. Kenapa? Kalau misalnya kamu nggak ada passion di bidang ini, aku paksa kamu ke sini pun nggak guna. Dan aku tipe orang yang siapapun mau kerja silahkan. Siapapun yang mau kerja asal, misalnya kalau misalnya aku bilang aku buka lowongan di bidang fotografi, ya minimal kamu bisa mengoperasikan kamera. Kalau settingannya kamu nggak bisa, aku bisa ajari. Dan kamu harus ada kemampuan ataupun ada kemauan. Nah, dari situ kita hire tim-tim kita itu yang seperti itu, gitu. Oke. Jadi Koko lakukan selain ngajarin mereka, berikan mereka value juga gitu ya. Iya. Dari hati. Namanya kalau kita do something,
jangan setengah-setengah atau anything yang memang Benar. yang baik. Oke. Kita develop tim apakah berjalan mulus gitu kok atau apa mungkin ada atau kira-kira mungkin ada yang Kalau jujur sih susah banget. Mungkin gitu. Susah banget. Develop tim itu benar-benar susah banget. Kenapa? Gak semua orang itu satu pemikiran dengan kita. Cuman balik lagi, gimana loyalnya kita itu sama tim? Ya setelah si atasan kamu udah loyal, kamu harus tahu diri. Aku selalu ngomong gitu sama mereka. Gitu. Pernah dapat kejadian yang kurang baik gitu Kak? Dari tim. Maksudnya selama 9 tahun? Pasti. Oke. Kalau pasti ada lah. Naik turun pasti ada. Kalau dari tim mungkin ada yang mungkin udah gak cocok pasti ada. Cuman kalau kurang baik, aku rasa masih sebatas wajarnya lah. Batas wajar yang dimana ya namanya juga orang pengen berkembang. Dia coba buka dengan, ya dia buka agensi yang sama dengan kita. Aku rasa gak masalah. Kenapa? Ya kamu namanya belajar juga, istilahnya gitu. Tapi kalau relasi kita masih bagus, kamu udah keluar pun dari company kita, kamu mau belajar belajar cara kinerjanya kita, ya silahkan. Sampai hari ini tim kita yang benar-benar kalau udah keluar ya, tapi kita tetap keep contact sampai hari ini. Dan karena dulu aku gini, dulu aku bisa buat tim, bisa ada tim nom-nom ini dari mana? Dari pas aku ngajar, itu aku ngajarnya kan di bidang arsitek. Kalau misalnya dia kompeten di bidang arsitek, ya udah gabung jadi tim arsitek. Tapi kalau kamu nggak hobi di bidang arsitek, kamu pintarnya apa? Admin. Ya udah kerja di nom-nom. Gitu. Kalau kamu hobinya apa? Di arsitek kamu hobinya fotografi. Ya udah kerja di nom-nom aja. Gitu. Gak tok kamu harus arsitek, kamu harus ini, enggak sih. Jadi sampai hari ini mereka udah keluar pun tetap keep kontak sama kita, kayak tetap menjalin hubungan baik. Oke, nice. Ini satu hal yang menarik ya, Boy ya. Jarang loh, maksudnya aku ini ya dapat satu informasi bahwa ketika timnya keluar, kok pasti bisa hubungan baik. Ini juga bukan hal yang masih. Iya. Oke. Nah, kayak keren. Maksudnya nggak putus hubungan gitu ya? Apa? Bener, karena aku selalu menargetkan sama tim aku, kalian kerja di satu tempat itu kasih aku target deh, gini. Kamu umurnya sekian, 22 tahun. Kamu mau kerja sampai berapa lama? Gak mungkin, ya sebagai owner bisnis tuh kamu pasti kalau ketemu tim yang benar-benar kuat, tim yang benar-benar hebat, pasti lu mempertahankan itu. Tapi aku bukan tipe orang yang kamu bahasa kasarnya kamu mati di tempat aku, di company aku, enggak. Mau kembang sama-sama kembang. Kasih aku target, lu mau kerja 3 tahun selesai, udah silakan keluar, kamu kembangkan bisnis kamu. Nah, kalau misalnya di tempat kita juga, aku selalu bilang sama tim aku, kalian sendiri harus punya bisnis sendiri, di mana aku bisa mengembangkan bisnis kalian. Aku bisa mengembangkan bisnis orang lain. Kenapa tim sendiri kalau ada bisnis, kenapa aku gak mau kembangkan? Jadi mereka kerja di sini. Kalau mereka ada online shop, gak segan-segan kita bantu online shopnya, kita promote online shopnya. Jadi kayak kita ajari cara ngomongnya harus gimana, kita ajari apa sih buat orang itu mau beli produk kamu. Jadi kita bantu, asal jangan ganggu pekerjaan kamu yang di dalam kantor ini. Aku bilang gitu. Oke. Kok pengen belajar nih kok. Kok sempat, ini kan satu hal yang menurut saya bukan hal yang gampang, karena kok di bidang jasa, juga istilahnya apa namanya melakukan pekerjaan jasa ini kan juga susah gampang gitu ya. Begitu kita punya timnya kita pinter, dia bisa buka sendiri gitu ya, dia bisa mungkin kalau bahasa kasarnya bisa hijack klien gitu ya, dia bisa atur kliennya gitu. Bahkan kalau memang usahanya dia berkembang, dia malah bisa hijack tim gitu ya, atau timnya kita dihijack sama perusahaan lain gitu ya. Nah, dan gue sempat sampaikan tadi bahwa oke, aku nggak apa-apa, kamu buka bisnis sendiri is okay, malah tak bantuin. Apa kok yang melatar belakang ini kan bukan satu pemikiran yang gampang gitu ya untuk seorang pengusaha pada umumnya gitu ya. Kalau pengusaha kan ya udah kamu buka bisnis, ya udah kamu jadi karyawan, saya aja gitu kalau bisa selamanya 10 tahun, 20 tahun nanti tak kasih uang pensiun dan kawan. Aku mikirnya beda nih, malah ya udah kamu bisa buka bisnis. Ini apa kok yang melatar belakang itu? Balik lagi aku bilang aku
bukan menjual brand aku aja, cuman aku menjual personal brandingnya aku. Hari ini klien yang kita dapetin ini, kalau mau dibilang ya jujur-jujuran aja, bidang jasa yang kita serve ke klien-klien kita itu bukan bidang jasa yang harganya itu di bawah rata-rata, enggak. Aku berani bilang kayak di nom-nom dari paket apapun, mau endorse apapun, kita itu bisa dibilang, bukan sombong, kita itu bisa dibilang kayak tinggi, harganya itu tinggi banget. Tapi kenapa hari ini orang mau? Karena personal brandingnya kamu. Nah, aku bilang sama tim aku, kamu pinter di bidang kamu mau kecabut pun dari company kita, kamu mau ambil klien kita pun, aku bisa yakin 100% klien itu balik ke aku. Kenapa? Dari cara relasi aku sama si klien, aku bilang gitu. Jadi kamu mau buat gimana pun sama company ini, aku pasti tahu. Istilahnya gini loh, aku sudah gimana ya? Aku bahasa kasarnya aku menjual diri aku. Aku menjual diri aku, gimana orang bisa percaya sama aku. Mungkin kalau kamu keluar ya kamu hanya menjual brand kamu, aku bilang gitu. Nah itu yang buat tim aku juga, iya sih, bisa dibilang ya masuk akal juga gitu loh. Dan sampai hari ini. Nice. Ini satu bagi saya sih, bahasanya Kuku punya satu kepercayaan diri bahwa kalian mau hijack nggak bakal lari gitu. Karena mereka sudah lengket koko kasih gitu ya lo ya. Kecuali hari ini aku buat salah ya. Mungkin kalau aku buat salah, ya mungkin mereka bakal cabut diri dari tempat kita gitu. Oke, nice. Menarik. Tuh, kalau boleh nih kok, pengen ngulik-ngulik. Ini sorry ya, kok kalau aku tanya ini biasanya rada sporadik gitu. Tapi aku pengen tahu gitu ya. Sekarang pasti teman-teman juga di dalam ini audiens juga mungkin pengen bertanya hal yang sama. Nah, kok pengen tahu nih kok. Mungkin apa sih yang dilakukan oleh seorang Kuku Merah kan sempat menyampaikan bahwa saya lihat dari ceritanya Kuku, dari intonasi yang Kuku sampaikan dan dari jawabannya Kuku sangat yakin gitu ya bahwa aku memberikan hal yang terbaik, aku memberikan value yang terbaik kepada customer. Jadi aku tidak perlu takut ya, bahwa customer itu bakal lari kemana-mana. Kalaupun misalnya lari ya udah itu rezeki, mungkin bahasa saya menganalogikan seperti itu gitu ya. Nah, Kuku sempat sampaikan juga bahwa aku building a relationship yang baik dengan customer. Nah, maksudnya gimana caranya Kuku bisa membuilding relationship dengan kondisi Kuku yang cukup padat ya, saya yakin dan percaya. Satu, untuk usaha sudah ada beberapa gitu ya, juga ketemu klien, terus juga Kuku punya media Instagram, YouTube atau TikTok ya yang memang harus di-maintain. Terus saya juga sering lihat Kuku kan sering dipanggil, kalau kapan hari kalau nggak salah sempat ketemu sama ini ya Dewi Persik ya, kalau nggak salah di acaranya Transcorp kalau nggak salah waktu itu ya. Nah itu kan juga Kuku banyak kegiatan, sering keliling-keliling. Saya sering lihatin story-nya Kuku sih. Apa sih? Nanti ke Ubud sama papa mama kemana lagi. Nah, itu kan banyak kegiatan. Itu gimana Kuku? Maksudnya apa yang Kuku lakukan? Karena kan nggak gampang juga ya dengan kondisi seperti itu. Aku karena gini, mungkin aku itu tipe orang yang bukan nggak bisa direndahkan, tapi mungkin pada saat dari aku kecil sampai kelas-kelas SMA, kelas kuliah, awal-awal kuliah itu kayak lu udah terbiasa itu di gimana ya? Bukan direndahkan, bahasa kasarnya kayak dipandang sebelah mata. Gitu. Okay. Dipandang sebelah mata. Jadi aku mikir kalau asik gini-gini aja dan lu nggak bisa jadi diri lu sendiri, ya mau sampai kapan gitu loh? Mau sampai kapan? Ya udah coba belajar percaya aja, percaya diri. Yang penting gini loh, yang penting lu nggak malu sama diri kamu sendiri aja. Ketika kamu nggak malu dengan diri kamu sendiri, kamu percaya diri, kamu yakin kamu bisa, orang lain juga bakal melihat hal yang sama, gitu. Dan aku selalu bilang ke teman-teman, be yourself aja. Be yourself, gak usah jadi diri orang lain, gak usah jadi orang lain, tapi jadi diri kamu sendiri. Kamu enaknya gimana, kamu maunya gimana, jalani. Gak usah takut orang lain mau ngomong apa, yang penting gak ngerugiin, udah selesai. Gitu. Oke, nice. Ini satu kata-kata yang menurut saya simpel guys, ya. Tapi melakukannya gitu ya, itu butuh satu
butuh proses yang cukup panjang gitu ya untuk Anda bisa punya satu belief gitu, seperti yang Bu Vera miliki. Dan ini teman-teman yang perlu belajar guys, bahwa di bisnis penting namanya kepercayaan diri ya. Kalau Anda nggak percaya bahwa Anda bisa, Anda juga nggak bisa punya bisnis gitu. Anda nggak percaya Anda bisa lakuin 2 bisnis, Anda juga nggak bakal bisa lakuin 2 bisnis gitu ya. Apalagi mau pengen banyak, pengen kaya raya, tapi percaya diri juga nggak ya. Gitu ya. Oke, go. Satu mungkin pertanyaan terakhir kok dari saya, karena saya sudah pernah bertanya gitu ya. selama 10 tahun gitu ya. Sorry, mungkin gue hampir 10 tahun, di sini 9 tahun dia. Apa namanya kan buka nom-nom kan 9 tahun. Ya. Nah, berarti kan hampir 10 tahun. Nah, selama 10 tahun berbisnis gitu ya, saya anggap nom-nom kan juga dimulai dengan bisnisnya. Nah, apa tuh? Maksudnya hal apa yang kau dapatkan? Hal apa yang melekat di kuku selama 10 tahun itu bisnisku? Apa sih insight-insight yang mungkin bisa menjadi salah satu rangkuman perjalanan bisnis kuku? Kok sorry agak putus-putus tadi kok. Iya kok ya. Oke. Iya. Tak ulang ya kok ya. Tak ulang ya pertanyaan kok ya. Oke. Jadi selama 10 tahun berbisnis ini kok, selama 10 tahun berbisnis ini kan pasti Koko juga ada masa naik turunnya gitu ya. Kan nggak mungkin gampang gitu ya. Apa tuh yang mungkin atau gini aja gini dulu. Koko selama 10 tahun berbisnis ini kan pasti pernah mengalami masa naik turun ya kok. Pasti. Oke, ada nggak kok kejadian yang mungkin menurut Koko itu masa paling down-nya Koko selama 10 tahun? Ada sih, masa paling down mau di bidang mana? Di bidang nom-nom ada, di bidang arsitek ada, di bidang manapun tetap ada. Jadi aku kita bahas bidang inilah ya, bidang nom-nom. Yang paling down itu ketika kamu harus berdiri sendiri dan jadi kita itu ada grup di Medan, itu ada grup dan di grup ini kumpulan semua food blogger, oke? Kamu harus menarik diri untuk berdiri sendiri, berpegang teguh bendera kamu tanpa yang lain itu bisa ya istilahnya kamu harus berdiri sendiri lah, gak bisa dalam satu grup itu lagi. Tujuannya apa? Aku bilang lagi, kalau misalnya kita di dalam grup ini, yang kita review ini kan makanan, oke? Ada blogger yang dia memang udah kuat, dia udah lebih lama dari kita. Nah, kita patokannya semua ke dia. Kalau dia udah bilang oke, makanan ini, kita gak oke, berarti kita yang bodoh, istilahnya gitu. Jadi aku mikir, wah kalau kayak gini bukan kerjaan juga. Kalau misalnya gara-gara satu orang bilang oke, kita semua 9 orang harus bilang oke. Aku cabut diri, belajar untuk pegang bendera sendiri. Ketika orang bilang nggak oke dan nyatanya rupanya nggak oke, aku harus berani bilang itu nggak oke. Nah itu paling susah, itu benar-benar susah banget. Kenapa? Pertama kamu bilang nggak oke, grup ini bakal nyerang kamu, udah pasti dia bakal nyerang kamu. Lu makannya gimana sih sampai ini kayaknya gini. Ya mungkin ya tes aku memang seperti itu. Cuman aku bilang sama followersku, makanan yang nggak enak aku nggak bakal bilang nggak enak. Aku bakal mungkin ngomong, oh ini keasinan, ini ketumbarnya terlalu banyak, atau ini gini. Tapi kalau teman-teman yang pintar makan asin, silahkan coba, aku bilang gitu. Padahal aku nggak suka makan asin, gitu loh. Itu pertama, itu dari nom-nom. Jadi yang paling susah adalah ketika kamu harus keluar dan pegang bendera sendiri. Itu susah banget, karena bakal ada banyak orang yang melihat ke kamu itu dan negatif semuanya. Dan pada saat itu kamu harus belajar untuk kuat gitu. Kalau untuk arsitek, masa-masa paling sulit itu adalah ketika kamu rugi dalam satu proyek, terus belum lagi kliennya minta ini itu dan segala macam. Itu yang harus kamu pertimbangkan. Tapi aku bilang sama klienku, dan aku bilang sama tim aku juga, aku tipe orang yang kalau rugi gak apa-apa. Tapi karena gini loh, kita bidang desain jasa ini lebih dihargai ketika kamu menggunakan jasa kita full 100% daripada kamu bayar tapi kamu nggak pakai. Aku lebih prefer ya, kamu itu gak usah bayar, tapi kamu pakai desain aku waktu baru-baru mulai merintis.
Kamu pakai desain aku itu benar-benar pakai, aku rasa itu lebih dihargai daripada kamu bayar tapi kamu nggak pakai. Nah, jadi seiring berjalannya waktu itu di tahun-tahun berikutnya ada yang kayak kita rugi hanya karena miss perhitungan saja. Balik lagi, belajar lagi. Miss perhitungan, aku udah sampai mikir, aduh aku udah gak kepikiran lagi mau jadi arsitek gitu loh. Kayaknya udah males banget. Semua tim aku kayaknya dirumahkan, pengen aja ke Jakarta kerja di Tokopedia atau di Shopee gitu, kayaknya lebih enak. Karena kenapa? Gak ada beban, mau mikir gaji karyawan, mau mikir anggota lapangan lagi, mau mikir klien lagi, cuman balik lagi. Karena passion aku di bidang arsitek, aku harus konsisten. Gak ada pekerjaan yang naik terus. Ketika turun, kamu belajar dari sana. Nah, sampai hari inilah gitu. Oke, nice. Konsisten ya, Bo ya, kuncinya ya. Konsisten. Jadi di nom-nom juga terkait dengan ini menarik sih kok. Waktu di nom-nom aku pengen ngulik dikit sih kok. Jadi kan aku ngomong di nom-nom tadi waktu orang ngomong nggak enak, and then aku ngomong enak, itu kan tuh satu hal yang berbeda gitu. Terus nggak ini. Bahasanya si food blogger yang lain bisa ngomel-ngomel gitu ya. Kok kamu ngomong nggak enak? Gua ngomong enak gitu ya. Terus gimana tuh nggak gitu? Aku kalau udah kayak gitu ya aku balik lagi bilang, kan lidah orang beda-beda, aku bilang gitu. Terus aku itu benar-benar ya, makanya balik lagi aku bilang sama tim aku, tergantung bagaimana kalian ngomong ke followers. Lu mungkin bilang nggak enak, memang nyatanya nggak enak. Kalau nggak enak, memang benar-benar nggak enak, ya udah jangan di-review. Tapi kalau memang makanannya keasinan, kamu pun jangan ngejudge itu keasinan. Mungkin saja dia pinter makan asin. Balik lagi, untuk orang-orang yang pinter suka makan asin, ya silakan coba. Gitu. Tergantung dari gimana kamu ngomong sama si orang, sama si followers, audience gitu loh. Oke. And then after that you can selesain. Koko tadi kan ceritain juga masalah itu masalah yang membuat Koko down. Iya. Itulah itu bisa dibilang kayak itu bukan titik terendah, cuman kayak jenuh lah, mungkin jenuh karena satu dan dua hal. Tapi balik lagi komitmen kamu itu seperti apa, belajar untuk konsisten gitu. Dan aku selalu bilang ke tim aku tipe orang yang paling suka dikomplain. Kenapa? Ketika kamu dikomplain artinya kamu itu miss. Yang orang mengharapkan itu perubahan kamu itu menjadi lebih baik. Kalau kamu nggak suka dikomplain, ya udah nggak usah buka company. Aku bilang gitu. Gak ada kok yang sempurna, company yang sempurna itu gak ada. Kalau kamu udah dikomplain, malah aku kadang ya sampai klien aku itu aku nanya, gimana maksudnya service kita gimana? Oke nggak? Kalau misalnya ada yang kurang kasih tahu. Bahkan tim kita yang udah keluar pun, aku tetap minta masukan dari mereka. Kenapa hari ini kamu keluar? Apakah karena SOP kantornya kurang bagus? Atau apa sih yang kurang dari kantor kita? Kita belajar lagi dari sana. Aku bilang kalian tetap harus seneng sama komplainan klien. Gitu. Oke. Guys, ini saya kasih garis bawah ya guys. Ini yang disampaikan Koko Merah nggak ada di ilmu pengantar bisnis ya. Tapi ini apa yang aku share ini hanya sebatas pengalaman aku aja gitu. Masih pengen belajar banyak lagi loh. Ini yang penting tuh, karena kalau kita ngomong di kan nggak ada. Silakan Anda punya prinsip, saya suka dikomplain, nggak ada guys. Gitu ya. Iya. Tapi ini satu itu bisa membuat kita semakin improve. Karena kalau kita nggak dikomplain, kita kan bahasanya ya kita merasa benar terus, kita merasa produk kita bagus terus. Padahal kalau lihat dengan kita gitu ya, atau kompetitor kita, mereka sudah growing, kita masih ketinggalan di bawah gitu. Karena kita kita nggak evaluasi lah, istilahnya gitu. Iya, benar. Ya? Menarik. Teman-teman pasti yakin banyak belajar ya. Pasti banyak belajar dari apa yang disampaikan Koko Merah ya. Tapi aku salut sih Koko luar biasa ya. Maksudnya influencernya juga masih jalan ya, dan aku yakin dan percaya itu bukan pekerjaan yang gampang ya. Bahkan jadi influencer itu cukup stressful menurut saya, karena saya juga lagi ngerintis ke sana gitu ya. Saya banyaknya di YouTube, kalau TikTok belum terlalu kencang, YouTube yang agak kencang, sama di Instagram, tapi Instagram juga masih belum terlalu besar lah. Koko Merah lebih punya follower lebih banyak ya. Tapi itu cukup
bahasanya menyita waktu gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur waktu, kerjaan beres, influencer juga beres. Nah itu satu hal yang aku salut, luar biasa ya. Bisnis banyak, cukup banyak, terus ada undangan-undangan dan luar biasa ya. Oke, mungkin itu terakhir pertanyaan dari saya, Koko ya, terakhir pertanyaan saya. Mungkin terakhir Koko, kalau diizinkan apa nih Koko, pesan-pesan mungkin dari Koko, dari seorang Koko Merah, gitu ya, untuk teman-teman yang nonton video ini, karena video ini akan diposting di beberapa macam tempat ya Koko. Satu di IG Live ini kita akan masukkan, nanti kita akan posting juga di YouTube, kita masukkan di Spotify ya, di YouTube saya pribadi juga saya akan masukkan. Jadi mungkin boleh Koko sharing-sharing apa nih insight yang pesan-pesan dari seorang Koko Merah terhadap teman-teman nanti yang akan menonton video ini. Silakan. Paling aku mau pesankan, kalau kamu mau bangun bisnis, yang terpenting kamu harus percaya diri, kamu harus percaya sama brand kamu itu bisa naik atau enggak. Kalaupun enggak, tapi kamu udah konsisten dan kamu udah percaya banget, dijalani aja. Gini, kalau misalnya kita bangun brand, sekeliling kita itu pasti ngomongin hal yang negatif. Oh, nggak bisa lah, mana mungkin orang mau ini, itu segala macam. Tapi karena kamu udah komitmen, kamu udah yakin banget, jalani aja. Perkara naik turunnya itu biar Tuhan yang ngatur. Tapi kalau kamu udah kamu udah jalanin, belajar aja dari pengalaman kamu itu seperti apa. Yang penting jangan takut lah, jangan takut. Itu aja sih aku mau sampaikan. Top, jempolku, 4 jempol buat Koko Merah. Luar biasa ya. Mau belajar lagi. Juga masih belajar ya teman-teman, tapi akhirnya percaya pasti banyak insight dari yang teman-teman dapetin ya. Karena yakin dan percaya guys, apa yang dilakukan, apa yang dihadapi oleh seorang Koko Merah, oleh seorang pengusaha gitu ya, itu akan 100% berbeda dengan ilmu di buku ini. Jadi Anda ya buku belajar guys, tapi mental kebijaksanaan wisdom itu nggak ada di buku guys. Itu yang teman-teman ceritain ya, Koko Merah, aku mau di-komplain, aku suka di-komplain, itu nggak ada wisdom di buku seperti itu. Tapi itu yang perlu dilakukan ya, kurang lebih itu ya guys. Dan thank you buat Koko ya, sudah sharing many things today ya. Very nice, very insightful ya, dan senang banget dengerin ya. Jadi sekarang kondisinya di Surabaya kok, cuma soon kita ada rencana untuk buka kantor cabang di Medan ya. Hopefully kapan-kapan kalau ke Medan aku mampir kalau diizinkan. Nanti aku ke Surabaya, aku juga kontak kok. Aku kayaknya nanti bulan-bulan antara bulan depan atau 2 bulan lagi ke Surabaya gitu. Ya, aku boleh. Nanti kita via WA ya. Via WA nanti kita kontak-kontak. Ini nanti buat jemput. Siap. Thank you. Thank you gitu Koko Merah ya. Kita akhiri teman-teman ya. Thank you buat Koko, sukses terus, sehat-sehat terus buat keluarganya, dilancarkan semua usahanya ya, dan buat teman-teman juga yang nonton, semoga terberkatin dan see you teman-teman, selalu sukses, diberkatin dan selalu happy ya, bye-bye.